Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sally Putri Juniaryani. Di sini saya akan membahas tentang video pembelajaran rangkaian Hari Raya Saraswati. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang makna Hari Raya Saraswati. Saraswati Namastutia Waradia Kamarupini Sidiramba Karisyami Sidirbalam Tu Masada Pranamya Sarwa Depasya Paramatmane Pasya Repasidi Prayuktaya Saraswati Namaha. Saraswati. Hari Raya Saraswati dalam ajaran agama Hindu mengandung makna turunnya ilmu pengetahuan sekaligus sebagai penghormatan terhadap Dewi Pengetahuan, yaitu Dewi Saraswati. Arti kata Saraswati adalah sesuatu yang memiliki atau mempunyai sifat mengalirkan secara terus-menerus air kehidupan dan ilmu pengetahuan. Definisi Saraswati oleh I Gusti Ketut Widana. Hari Raya Saraswati dilambangkan sebagai Dewi yang cantik atau Dewi Saraswati. Saraswati adalah Dewi pelindung atau pelimpah pengetahuan, kesadaran, widya, dan sastra. Dewi Saraswati adalah manifestasi dari Sang Yang Widiwasa dengan paras cantik melambangkan bahwa ilmu pengetahuan suci akan memberikan keindahan dalam diri. Saraswati dapat digambarkan duduk atau berdiri di atas bunga teratai, dan juga terdapat angsa yang merupakan wahana atau kendaraan suci darinya, yang mana semua itu merupakan simbol dari kebenaran sejati. Dewi Saraswati digambarkan memiliki 4 lengan yang melambangkan 4 aspek kepribadian manusia dalam mempelajari ilmu pengetahuan, yakni pikiran, intelektual, mawas diri atau mulat sarira, dan ego. Di masing-masing lengan tergenggam 4 benda yang berbeda, yaitu yang pertama yaitu lontar, buku atau keropak adalah kitab suci Weda yang melambangkan pengetahuan universal, abadi, dan ilmu sejati. Yang kedua ada genitri, tasbih, rosario yang melambangkan kekuatan meditasi dan pengetahuan spiritual. Yang ketiga, wina, kecapi atau alat musik yang melambangkan kesempurnaan seni dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, bunga teratai merupakan simbol yang melambangkan kesucian dari ide Sang Yang Widiwasa. Angsa juga melambangkan penguasaan atas wiweka, daya nalar, dan wiraga yang sempurna, memiliki kemampuan memilah susu di antara lumpur, memilah antara yang baik dan yang buruk. Angsa berenang di air tanpa membasahi bulu-bulunya, yang memiliki makna filosofi bahwa seseorang yang bijaksana dalam menjalani kehidupan layaknya orang biasa tanpa terbawa arus keduniawian. Nah, Hari Raya Saraswati jatuh pada hari Saniscara Umanis Buku Watu Gunung yang dilaksanakan setiap 210 hari atau 7 bulan menurut kalender Bali sebagai penghormatan kepada Dewi Ilmu Pengetahuan dan Seni. Nah, adapun canang atau banten yang dihaturkan pada Hari Raya Saraswati. Berikut adalah cara membuat canang Saraswati
Saraswati. Sebelum itu kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang disiapkan seperti yang tertera pada layar. Cara nanding atau membuat canang Saraswati bisa dilihat seperti tutorial pada gambar. Itu dia cara membuat canang Saraswati. Dan tiba saatnya Hari Raya Saraswati, di mana para umat Hindu sedharma dan para pelajar akan melaksanakan persembahyangan di pura atau tempat suci dan di sekolah, serta mengaturkan canang Saraswati pada buku pendidikan, lontar, kitab suci Weda, dan lain sebagainya sebagai bentuk terima kasih dan penghormatan kepada Sang Hyang Aji Saraswati karena telah merahmati ilmu pengetahuan. Doa Saraswati. Om Siam Siwam Dewam Ratistam Swaha. Om Nirwigna Nama Swaha. Sukha Siddhyam Nama Swaha. Om Karakirti Pratamana Kasa Widya Saranam Sukha Aksara Winastam Prasama Pada Winatam. Om Sri 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 Saraswati Purnam Purnaning Praniya Nama Swaha. Nah, adapun rangkaian Hari Raya Saraswati, yaitu sehari setelah Hari Raya Saraswati, yaitu Radite Pahing Sinta adalah Hari Banyu Pinaruh, di mana setelah ilmu pengetahuan itu turun, saatnya lah menerimanya dengan rasa bangga pada diri bahwa kita telah memiliki pengetahuan tentang kesejatian hidup itu. Banyu Pinaruh yang berarti air, kaweruh atau air pengetahuan yang mengalir. Tradisi Banyu Pinaruh merupakan upacara yang dilakukan
Sehari setelah Hari Raya Saraswati, tujuannya untuk pembersihan dan kesucian diri. Pada hari Penyupinaro, biasanya umat membersihkan badan dan keramas di sumber mata air atau di laut. Prosesi ini bermakna untuk membersihkan diri dari kegelapan pikiran yang melekat pada tubuh manusia dengan asusila laksana yang dilaksanakan pada pagi hari. 2 hari setelah Hari Raya Saraswati, yaitu Somapon Sinta, adalah Hari Raya Somaribak. Somaribak masih berhubungan erat dengan Hari Raya Saraswati, di mana Somaribak adalah hari bagaimana pengetahuan itu dapat disiaratkan serta digunakan sebagai kemakmuran diri dan keluarga. Yang mana Somaribak merupakan hari yang penuh karunia, sumber urip, yaitu amerta. Menurut teks Lontar Sundarigama, ada keterkaitan yang sangat erat antara Somaribak dan Dewi Sri. Berdasarkan teks Lontar Pawukon menjelaskan dalam hari Somaribak, umat Hindu akan melaksanakan upacara di lumbung, tempat penyimpanan padi, serta di pulu, tempat penyimpanan beras. Sarana upakaranya yaitu nyanyah, geti-geti, geringsing, raka-raka, pisang emas, dan bunga-bunga harum. Uniknya, pada hari Somaribak terdapat pantangan-pantangan yang harus diikuti oleh umat Hindu. Pantangan tersebut yaitu pantangan untuk menumbuk padi dan menjual beras. Ini tersurat dalam Lontar Sundarigama yang isinya ikang huang tan wenang anumbuk pari angadol beras katemah dening Batara Sri pakenania wenang astuti sang yang tri pramana angisap sari tatwe adnyana aja aturu sing rahinani, yang artinya umat manusia tidak dibenarkan menumbuk padi, menjual beras. Yang melanggar pantangan itu dinyatakan akan tiada mendapatkan anugerah dari Ida Batari Sri. Sepatutnya memuja Sang Yang Tri Pramana, menyerap sari tatwa jenana, dan jangan tidur siang. Kemudian hari ketiga setelah Hari Raya Saraswati, yaitu Anggara Wage Sinta, adalah Hari Sabuh Mas yang juga bagian dari Hari Raya Saraswati. Sabuh Mas adalah hari di mana emas itu menjadi suatu kemuliaan diri dengan menggunakan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah yang membuat suatu kemuliaan diri itu sendiri, di mana batin itu sendiri menjadi kemuliaan sejati. Raja sebagai mengatur keadilan terhadap jiwa, disebut juga Siwa Dwara, sebagai mahkota yang berarti juga suatu kemuliaan itu sendiri. Dan hari keempat setelah Hari Raya Saraswati, yaitu Buddha Kliwon Sinta, merupakan jatuhnya Hari Pagawersi. Pagawersi merupakan juga arti dari deretan-deretan Hari Raya Saraswati menuju Hari Tumpek Landep, di mana setelah pada akhirnya sampai ke Pagawersi, maka kemuliaan serta kebahagiaan lahir batin menjadi tercahayakan setelah pada Hari Raya Saraswati tersebut. Nah, itu dia sekilas tentang perayaan Hari Raya Saraswati dan cara pembuatan canang Saraswati. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan matur suksema.
ditutup dengan parama Santi. Om Santi, 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 Om.